Selamat pagi. Memang tak selalu senang dan tak selalu sehat. Namun kiranya pengharapan dalam nama Tuhan Yesus selalu menguatkan kita untuk datang menyapanya dalam kerendahan hati. Selamat bersukacita untuk Saudari Levina Adini, Sekpel 1, Saudara Adiska Putra Dwitama Puji Siswanto, Sekpel 4. Selamat bersukacita di usia baru yang Tuhan Yesus berikan. Ibu Bapak, saudara-saudara, kita akan membaca dan merenungkan bagian firman-Nya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Maka sebelum kaki melangkah dan tangan bekerja dalam mengemban tiap tanggung jawab yang Tuhan percayakan di kehidupan hari ini, kami ingin membaca dan merenungkan sabda-Mu. Mampukan kami memahaminya dan topang kami untuk melakukan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, bacaan firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Injil Matius 11, ayatnya yang ke-20 sampai 24 yang menyatakan, lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Ibu bapak saudara-saudara, Yesus marah dan mengecam. Bagian bacaan kita di pagi hari ini masih terkait dengan perikop sebelumnya, yang menyaksikan sikap orang-orang Yahudi yang menolak dan tidak mau menerima berita ilahi, baik yang disaksikan oleh Yohanes Pembaptis maupun yang disampaikan oleh Yesus. Sehingga Yesus bersikap dan menyikapi kedegilan hati mereka. Ayat 20 dikatakan lalu Yesus mulai mengecam. Kecaman ini menandakan teguran yang didasari dengan kenyataan yang ada. Karena para penduduk kota Korazim, Betsaida, dan Kapernaum tidak mau membuka hati dan bertobat walau di tempat-tempat itu, pengajaran dan mujizat-mujizatnya dia nyatakan dan mereka mengalaminya. Saat Yesus melakukan mujizat bukan sekedar tanda bahwa Allah berkuasa, tetapi seharusnya melalui mujizat yang dilakukan oleh Yesus, orang-orang Yahudi memahami bahwa dialah benar-benar Mesias yang dijanjikan Allah.
Namun demikian, kedegilan hati mereka telah membutakan mata mereka, dan mereka menolak Dia, serta tidak mau hidup dalam pertobatan diri kepada Allah. Kekasih-kekasih Tuhan, Korazim, kota yang terkenal makmur karena penghasil gandum. Betsaida, kota ini memiliki arti rumah pemancingan. Kota yang terletak di seberang laut Galilea. Andreas, Petrus, dan Filipus berasal dari kota ini. Sedangkan Kapernaum, kota ini adalah tempat Yesus berdiam diri setelah ia dewasa. Di kota ini pun Yesus kerap melakukan mujizat. Yesus mengecam karena pada kenyataannya Korazim, Betsaida tidak lebih baik dari Tirus dan Sidon, dua kota yang dikenal sebagai kota kafir dan paling jahat, yang dalam pemberitaan nabi-nabi sering dikecam. Namun ketegaran hati Korazim, Betsaida jauh lebih buruk dari Tirus dan Sidon. Dan kepada Kapernaum, Yesus menghadirkan sebuah pertanyaan. Dan engkau, Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Pertanyaan ini juga merupakan kecaman bagi mereka karena keyakinan penduduk Kapernaum terlalu tinggi. Mereka yakin bahwa langit adalah tujuan hidup mereka, tetapi pada kenyataannya mereka justru akan sampai ke dunia orang mati. Keangkuhan dan kesombongan mewarnai kehidupan mereka. Betapa jahatnya Kapernaum jika dibandingkan dengan Sodom. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, belajar dari firman Tuhan pagi ini. Yesus telah berkali-kali menyatakan mujizatnya bagi banyak orang, baik secara pribadi maupun bagi komunitas di kota-kota tertentu, seperti kepada mereka di Korazim, Betsaida, dan Kapernaum. Mujizatnya juga Dia nyatakan bagi kita di sini, secara pribadi, keluarga, maupun dalam kebersamaan persekutuan sebagai gerejanya. Penduduk kota Korazim, Betsaida, dan Kapernaum tetap mengeraskan hati dan terus hidup dalam kedegilan. Bagaimana dengan kita sekalian? Bagaimana dengan ibu bapa, saudara-saudara, dan saya di saat ini, di kehidupan kita, baik secara pribadi keluarga, ataupun dalam kebersamaan sebagai gerejanya. Jangan hanya menjadi pribadi percaya yang tertera di kartu tanda pengenal atau KTP. Firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa pertobatan hidup harus berlaku dan berlangsung dari hari ke hari. Jangan hanya menjadi pribadi percaya yang tertera di KTP, tetapi dalam kenyataannya kita hidup sebagai orang Kristen tanpa pertobatan. Saudaraku, sekali lagi, mujizatnya nyata dalam hidup kita. Maka marilah melangkah dalam hidup yang senantiasa berserah padanya untuk dibaharui
dari hari ke hari, agar pertobatan itu nyata dalam tindakan, bukan sekedar kata. Saudara-saudaraku, mari sehati kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang telah menjadi pembelajaran hidup bagi kami di pagi hari ini. Tuntun pimpin kami untuk boleh melakukan firman-Mu di kehidupan yang Engkau berikan. Mampukan kami untuk hadir sebagai pribadi percaya yang selalu berserah diri untuk mengalami pembaharuan hidup yang Engkau kerjakan dari hari ke hari. Hadirkan hidup kami ini sebagai hidup yang berkenan di mata Tuhan dan menjadi berkat bagi sekeliling. Berkati kami setiap pribadi dan keluarga yang bersukacita untuk setiap berkat yang Tuhan anugerahkan. Teristimewa bagi mereka yang berulang tahun kelahiran hari ini. Biarlah sukacita hidup secara pribadi dan keluarga mereka nyatakan dengan mengembalikan sukacita itu dengan semakin dekat dan mau melayani Engkau dengan talenta yang Tuhan berikan kepada mereka. Berkati setiap pribadi keluarga yang berharap pemulihan. Teruslah Engkau jamah dan lawat mereka, agar kesembuhan boleh menjadi milik mereka. Dan dengan kekuatan yang Tuhan anugerahkan, mereka kembali melaksanakan tanggung jawab yang Engkau embankan, guna hormat dan kemuliaan nama Tuhan semata. Berkati kami dalam kerja kami, berkati kami dalam usaha kami, berkati kami dalam pelayanan kami, dan bagi kami yang berupaya untuk mendapatkan pekerjaan, Tuhan Yesus juga memberkati usaha kami. Kami berdoa juga buat anak-anak kami yang sudah memasuki masa pendidikan mereka di tahun ajaran yang baru. Ada kemampuan, ada kecerdasan yang Tuhan anugerahkan bagi mereka semuanya. Harapan orang tua, cita-cita anak-anak kami, dalam perkenan-Mu dan seturut dengan waktu-Mu, mereka boleh menggapainya. Terima kasih Tuhan Yesus, masa pandemi belum berakhir, harapan kami tetap kami bawa kepadamu. Tuhan, mampukan kami untuk melewati masa-masa sulit ini. Topang kami dengan kasih karunia-Mu dan beri kami kekuatan serta kesehatan. Seluruh upaya pemimpin bangsa dengan tenaga kesehatan yang ada di negeri tercinta ini, Tuhan juga berkati mereka semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami yang berharap, ini kami yang bersyukur. Hanya di dalam nama Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi.